Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sehat? Semangat pagi. Pagi. Coba banter. Semangat pagi. Pagi. Ulangi. Dari hati, lepas. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Aja pagi toh. Pagi. Bisa nggak? Ayo Bud. Suaranya, oh jangan ini Bud. Harus bisa semangat. Itu namanya menguatkan kepercayaan diri. Tidak bisa. Oh Oke, Bud, keras. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Tangannya gini, Bud. Ulangi. Semangat pagi. Pagi. Oke, siapa kita? SDN Nah, kalau ada siapa kita? SDN Borno 1. Lagi. Siapa kita? SDN Borno 1. Tangan apik karo SDN Borno 1. Semangat pagi. Pagi. Siapa kita? SDN Borno 1. SDN Borno 1? Bisa. Ulangi. Siapa kita? Bisa. Mo. Siapa kita? SDN Borno 1. Ulangi. Siapa kita? Ayo semangat pagi. Pagi. Siapa kita? SDN Borno 1. Tilo ya, sing ngono. Wah, Put. Ayo Put. Ulangi Put. Semangat Put. 1 2 3. Siapa kita? SDN Borno 1. SDN Borno 1. Bisa. Tepuk tangan. Masih banyak ya yang belum ya. Paling tidak sate. Oke, anak-anak yang sangat saya sayangi, semangatnya luar biasa. Walaupun hari ini kalian libur. Ya dah, libur toh. Tapi tetap semangat, tetap masuk. Kenapa? Karena semangatnya untuk menanam, semangatnya untuk berbudidaya, semangatnya untuk membawa nama baik sekolah, bahwa ini loh sekolah kita, sekolah SDN Borno 1 yang beradiwiyata. Loh gitu. Apa adiwiyata kemarin? Sekolah yang adiwiyata. Yang menjaga sekolah yang ramah lingkungan. Wes ngono wae. Gampang. Sekolah adiwiyata kuwi sekolah yang ramah lingkungan. Baik lingkungan yang hidup maupun yang lingkungan mati. Apa mati? Ya seperti halaman. Ya, apa mati? Seperti gapura, ya, panbor tulisan itu mati, tidak bisa bernapas. Ya, seperti apa lagi? Batu-batuan, pasir, ya, termasuk pot-pot bunga. Nah, itu ramah dengan kita ramah dengan makhluk yang mati tadi. Nah, makhluk yang hidup di sekitaran kita apa? Oh, banyak, ya kan? Selain kita, warga sekolah SDN Borno 1, ya Bapak Ibu guru, ya kan? Ya, Ma, ya? Ya, murid-murid dari kelas 1 sampai kelas 6, ya kan? Tidak hanya manusianya, tapi apanya lagi? Yang masuk kelompok makhluk hidup. Tumbuhan, termasuk hewan, ya kan? Itu. Jadi kita harus ramah dengan tumbuh-tumbuhan. Artinya kita harus menjaga kelestarian, menjaga keselamatan apa yang ada di halaman SDN Borno 1. Baik itu tanaman yang hidup maupun baik itu yang lingkungan mati. Ya. Tanaman hidup banyak, bunga-bunga dan seterusnya. Alhamdulillah kita sudah berupaya untuk mengembalikan itu. Kalau kita cinta kepada makhluk yang mati, salah satunya adalah tanah. Kita peduli dengan tanah. Di mana kita sudah membuat sebuah strategi, ya, strategi alami, langkah-langkah yang luar biasa. Arahnya adalah menjaga alam, khususnya pada tanah. Tanah kita supaya tetap subur, maka kita harus menjaganya dengan memberi pupuk yang alami pula. Bener putra, memberi pupuk yang alami. Pupuk apa yang alami? Itu namanya pupuk kompos. Anak-anak, pupuk kompos itu bisa dibedakan menjadi beberapa hal. Tapi sebelumnya saya kasih tahu, ini materinya besok. Kompos itu adalah sebuah pupuk yang bahannya dari tumbuh-tumbuhan. Ya, apa? Bahan dari tumbuh-tumbuhan itu banyak sekali. Sayur-sayuran, artinya sayur yang sudah tidak terpakai. Sisa sayur setelah ditumis-tumis
setelah diiris-iris, nah yang tidak terpakai, yang tidak digoreng itu dikumpulkan jadi satu kan. Nah itu adalah sampah. Jadi sampah dari sayur-sayuran, sampah dari buah-buahan. Kita setiap hari kan makan buah, misalnya ya buah mangga. Masa kita makan buah mangga sama kulitnya? Otomatis kulitnya kita kupas. Kita makan buah pepaya, otomatis pepayanya kulitnya kita kupas. Atau mungkin buah yang lain, misalnya semangka dan seterusnya. Nah, kulitnya itulah yang namanya sampah. Kan gitu. Nah, itu kalau dari buah-buahan atau dari sayur-sayuran. Sementara sampah yang selain dari buah-buahan atau sayur-sayuran, itu contohnya adalah daun-daunan yang sudah jatuh dari pohonnya. Kalau daun yang masih melekat, daun yang masih ada di ranting-ranting, itu belum dikatakan sampah. Ya kan? Masih tumbuh-tumbuh. Nah, itu yang harus kamu jaga. Yang tadi kita singgung, ramah lingkungan tadi, jangan sampai tangan-tangan jahil kita, ya Put, pada waktu kita di sekolah bergerak dengan sendirinya. Tangan jahil harus segera diikat, ya, harus segera dikunci. Jangan sampai tangan kita itu jahil. Jahil kepada siapa? Jahil pada tanam-tanaman, bunga-bunga, tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitaran kita. Baik itu di sekolah, di perjalanan, atau di masyarakat, atau bahkan tanaman yang ada di rumah kalian masing-masing. Tidak boleh itu kita sobek, tidak boleh itu kita petik, tidak boleh. Satu daun pun tidak boleh kita petik dengan sengaja, kecuali ada kebutuhannya. Misalnya tanaman toga, kita butuh daun yang namanya daun jeruk. Nah, itu baru kita boleh petik. Seperti itu. Tapi kalau tidak, jangan sekali-kali menyakiti tanaman yang ada di sekitaran kita. Jadi tidak boleh dipetik kecuali ada kebutuhan. Nah, yang kita kumpulkan berarti yang mana? Sampah yang jatuh dari pohon, biasa disebut sampah kering atau sampah yang sudah rontok dari pohonnya. Alhamdulillah SDN Borno 1 punya penghijauan yang luar biasa, sehingga setiap hari kita bisa memanen pupuk. Loh, Pak, kok bisa? Ya, kok bisa yo? Bisa. Karena apa? Kita tidak usah repot-repot. Memanen itu kategori menghasilkan. Orang yang mau memanen otomatis menanam. Nah, memanennya kapan? Ya pada hari-hari seperti ini. Kita setiap pagi menyapu halaman, sampah yang dari daun-daunan itulah rezeki kita. Jangan disisihkan. Jangan dibuat itu jijik. Jangan dianggap itu mengerikan. Jangan dianggap sampah itu kotor, tapi anggaplah sampah itu emas. Loh, emas. Anggaplah sampah itu mutiara. Apa nih? Boleh kamu menganggap apa yang sekiranya enak-enak. Anggaplah sampah itu uang. Seneng tak ada duit? Nah, sampah kumpulkan, ya kan? Kemudian apa? Difermentasi, itu namanya fermentasi. Ya, diolah, dicampur dengan apa? EM4 dan molase supaya sampah yang keras bisa menjadi hancur, Bud. Ya, setelah hancur lebur, lama-kelamaan akan menjadi seperti tanah. Nah, tuh, alhamdulillah itu sudah kita lalui, dan di hari-hari akhir kita dapat bantuan dari dinas apa? Lingkungan hidup. Saya ulangi, dinas, ya, kedinasan dari pemerintahan daerah Bojonegoro, yaitu Dinas Lingkungan Hidup, membantu SDN Borno 1 beberapa hal berkaitan dengan pengolahan sampah. Salah satunya bisa dilihat di belakang kita ini, komposter yang berjumlah 2 galon atau 2 tong ini, bantuan dari apa? Dinas apa tadi? Lingkungan Hidup. Biasa kamu sebut DLH. Diling-iling. Besok yang menilai kamu berkaitan dengan sekolah di Wayata itu adalah DLH. Kalau kamu ditanya, Dek, Mas, atau Mbak, apa no yang kamu ketahui dengan DLH? Yang kamu ketahui dengan DLH, kamu harus bisa jawab. DLH itu
D-nya itu dinas, Bud. L-nya lingkungan, hanya hidup. Artinya dinas yang menangani lingkungan hidup supaya tetap sehat, asri, aman, ya, sentosa. Wes. Tuh. Nah, kita dapat bantuan ini. Nah, bantuan ini tolong diperhatikan yang kemarin sudah. Ya. Tong komposter ini gunanya apa? Kalau kamu ditanya seperti itu. Untuk kompos. Ayo, semua harus bisa. Ulangi. Untuk mengkompos sampah organik dalam. Oh, masih bawa? Masih bawa? Oke. Kamu taruh di sini. Nah, ya. Ya, wes, saya taruh di dalam. Nah, wes, dah gitu aja. Ditotos ngapi. Oke. Harun lagi. Ikut di sini nanti. Iya. Ini kan. Tak cokot kuping eme kok. Kowe lagi teko nanti. Harun. Aja apa nek ngarani. Kene. Kene, erek Pak Syukur. Kamu diam di situ. Kene, Harun. Don. Aja jongkok ngono. Perhatikan Pak Syukur, pertanyaannya akeh. Ya, engko ben roh ben iso. Ayo ande maju neh. Tak totok kuping eme. Nek. Wes. DLH kepanjangannya apa? Dinas Lingkungan. Nah, alhamdulillah kemarin kita dapat bantuan 2 tong besar ini dari DLH. Tong ini namanya apa? Komposter. Sekarang pertanyaannya, fungsinya komposter itu apa? Untuk mengompos Oke, untuk mengompos sampah organik. Sampah organik itu asalnya dari apa saja? Daun. Ya, terus sayur-sayuran, apalagi dari kulit-kulit buah yang tidak terpakai dan seterusnya. Sisa-sisa nasi, ya. Nasi itu berasal dari tumbuhan kan? Oh. Jadi kategori organik semuanya ternyata kembalinya dari alam. Ya kan? Yang kamu sebut itu semuanya dari tumbuh-tumbuhan. Daun dari mana? Tumbuh-tumbuh. Kulit pisang dari mana? Tumbuh-tumbuhan. Sisa sayur dari mana? Tumbuh-tumbuhan, lo kan? Ya, sisa nasi dari mana? Tumbuh-tumbuhan, lah seperti itu. Itu jangan dibuang, kumpulkan. Kalau di rumah Pak, iya adai. Yang sudah kami sampaikan kemarin, wadai, kemudian kamu simpan dan itu akan bisa kita gunakan untuk pupuk. Oke. Nah, komposter. Komposter gunanya untuk mengkompos atau untuk memfermentasi daun-daunan yang digunakan untuk pupuk. Nah, berikutnya di komposter ini, ya, cara penggunaannya. Bila kita lihat di sini semuanya, ada 2 pintu. Pintu 1 yang atas ada gerendanya. Pintu 2 yang bawah ada apa itu? Kerannya. Itu pintu yang kedua. Yang ada gerendanya untuk memanen pupuk padat. Bila mana sudah 21 hari yang seperti tadi kita lihat, ya, atau bahkan 1 bulan katakan itu sudah masak, sudah matang, maka kita ngambilnya dari pintu yang atas. Gerenda kita buka, kemudian kita wadai bak atau apapun, kemudian hasilnya kita pupukkan pada tanaman kita. Sementara yang bawah, yaitu ada kerannya itu tadi, itu adalah sebagai tempat pemanenan atau apa itu jalannya pemanenan pupuk cair. Biasa disebut POC. Eling-eling. Ya, pintu atas sebagai tempat untuk pengambilan atau pemanenan pupuk padat. Sementara yang keran bawah atau pintu bawah sebagai tempat pemanenan pupuk cair. Pupuk cair biasa disebut POC. Apa anak? Apa kepanjangannya POC? P-nya kuwi pupuk, O-nya organik, C-nya cair. Wes, bisa dipahami? Apa POC kepanjangannya? Siap. Artinya pupuk yang berasal dari proses fermentasi sampah yang menetes menjadi lindi. Lindi kuwi apa nek ngarani tus-tusan. Nah, lindi kuwi
persan. Apa nek basa Jawa nangel ya. Lindi. Lindi kuwi pokoke lerine pupuk padat. Jadi pupuk padat yang kamu siram setiap pagi ya menggunakan EM4 dan molase ini kan akan proses. Nah, waktu proses itu yang cair menetes ke bawah. Yang padat daun-daunnya tetap di atas. Nah, daun itu lama-kelamaan hancur, padatnya disebut pupuk padat, yang menetesnya ke bawah tadi disebut pupuk cair. Seperti itu. Nah, kenapa? Karena kita fermentasi menggunakan EM4 dan tetes top. Nah, bisa dipahami ya? Dan cara penggunanya sudah kita jelaskan kemarin-kemarin. Nah, berikutnya anak-anak. Jangan main sih, karena di video. Besok teknisnya, kalau tidak ada perubahan ya, tamu yang kita hadapi besok adalah tamu yang menilai sekolah kita. Ya, yang menilai sekolah kita. Yang dinilai bukan pelajaran di dalam kelas, tapi yang dinilai adalah pelajaran di luar kelas. Nah, bagian kalian, ya, kalau kita boleh sebut Akmal, siapa yang 5 anak kemarin? Putra, saya tahu itu. Terus Alma, terus apa yang satunya? Yang di pos 9, yang Pokja 9, Pokja kita. Yang lain kan Pokja berapa kemarin? 6. Nah, yang Pokja 6. Nah, kompos itu berapa anak? 5 anak. Ya, tidak saya bawa catatannya. Ya, Ben. Itu besok saya minta bantuan Akmal yang mengkondisikan. Saya tentukan Akmal aja sama Alma, dibantu yang lain ya. Ya, Putra. Karena kamu wakil siapa kemarin? Akmal harus jadi juru bicara. Misalnya penilai datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam Mbak, monggo. Nah, bisa dilihat-lihat. Ini adalah Pokja 6 berkaitan dengan pengkomposan SDN Bondo 1. Nah, wes. Pengkomposan sampah di lingkungan SDN Bondo 1 nek kedawan ya. Ini Pokja 6 berkaitan dengan program pengkomposan yang dilaksanakan di sekolah SDN Bondo 1. Ininya kan seperti itu. Jadi kalau ada tamu disalami, Assalamualaikum. Ya, besok disyuting Pak Sukur. Assalamualaikum. Nah, ini adalah kelompok hasil daripada kelompok 6 ya, yaitu tentang pengkomposan sampah di sekolah SDN Bondo 1. Terus kamu ditanya, kamu sudah pernah mengkompos? Jelas jawabannya, sudah Pak, bareng-bareng. Kapan mulai mengompos? Kasih tanda. Tanggal yang pertama. Tanggal berapa? 3 bulan 6 2025. Pada tanggal 3 bulan 6 2025 Pak, giling-giling. Waktu kita membuat di sana. Aslinya kita membuat 4. Yang satu dicolong wong. Ya kan? Kira sama. Ya, hari sebelumnya kan kita membuat kan di sana. Nah, itu eman-eman itu malah bagus ya. Bisa digawong, ada. Enggak tahu lah. Nah, jadi yang pertama tanggal berapa? Anak-anak sudah pernah membuat pupuk kompos? Sudah Pak. Kapan kamu membuat? Tanggal 3 bulan 6 2025. Anak-anak kamu tahu apa tahu pupuk kompos itu? Apa mana? Jawabanmu? Coba yang keras. Anak-anak, kamu tahu apa itu pupuk kompos? Pupuk yang terbuat dari sampah-sampah organik. Nah, intinya ngono guys. Bahasamu beda nggak apa-apa. Yang penting kalau ada pertanyaan, apa tahu pupuk kompos? Pupuk yang bahannya dari organik. Kamu tahu organik itu apa ya? Material yang iso bosok, ngono gampangane. Organik kuwi material sing iso bosok, tapi nek watu lah mbok 2 tahun ya tetep utuh watu kan ngono. Ora iso bosok, ya. Plastik, karet, ya, sepatumu 2 tahun ya tetep utuh sepatumu. Kan beda. Tapi beda lagi dengan kulit pisang. Kulit pisang setelah pisangnya kamu makan, kulitnya kamu buang misalnya 3-4 hari bisa dilihat itu. Hancur enggak? Bosok enggak? Nah, kalau udah bisa membusuk berarti itu yang namanya organik. Daun misalnya, nah itu tadi. Ket bosok dan bisa itu namanya yes. Apa? Pupuk yang berasal dari organik kan begitu. Terus berikutnya, kamu membuat dengan cara apa? Misalnya kok ya,
Oh, dengan difermentasi, Pak. Difermentasi atau dikasih ngene gampang. Dicampur ngene ya oleh, disiram ngene ya oleh. Oh, disiram, Pak. Dengan apa? Dengan E4 dan molase, gitu aja ya. Kalau ada pertanyaan lagi, nek gak duwe E4 mergo rasa tuku apa sih, Mbok? Gampang. Nasi basi. Nah, ngene wis Kak, ambil satu contoh itu aja. Nasi basi gitu aja. Atau apa? Ada saja nih. Atau apa? Itu sangat jarang. Gombangan banyu nyuci beras. Air cucian beras, ngono ya. Kalau ada dua. Kalau ada dua alasan. Kalau tidak punya EM4, apa yang kamu gunakan sebagai pengganti? 1. Nasi basi. 2. Air cucian beras. Enak loh. Lah nek gak duwe tetes tebu, apa sih Mbok? Gula pasir, ngono wae, loro wae. Atau gula merah ya. Gula pasir atau gula merah gitu aja. Wis nyambung terus. Nyambung ya? Jajali. Aku tak takon neh. Anu wae, ayo dijawab sak iso deh. Anak-anak, kamu sudah pernah mengkompos? Pernah. Ya. Yang kamu kompos apa, ayo? Ya. Ya, daun-daun atau sampah-sampah organik. Ya. Terus yang kamu gunakan untuk mengkompos apa, anak-anak? Komposter. Komposter. Bahannya dari apa? EM4 dan molase. Nek awakmu gak duwe EM4, gantine EM4 apa, anak-anak? Nasi basi atau air leri atau air cucian beras. Nah, cukup. Nek gak duwe molase, gantimu apa? Gula pasir atau gula merah. Nah, wes ya. Gampang kok. Konsepnya itu. Terus berikutnya, setelah kamu fermentasi dengan langkah-langkah tersebut, kapan pupuk organikmu itu bisa diaplikasikan pada tanaman? Kalau tidak dipotong Ya. hanya membutuhkan 3 Sip. Kalau tidak 20 kalau tidak dipotong-potong bisa 1 bulan lebih. Lah, bagus. Nah, kalau bahan bakunya itu kecil-kecil, intinya kan seperti itu, maka masaknya sampah itu cepat, kurang lebih 21 hari bisa panen. Tapi kalau bahan bakunya itu besar-besar dan keras-keras ya, misalnya daun mangga utuh ya, daun jambu utuh ya, tidak 3 minggu tapi mungkin 1 bulan atau bahkan lebih. Siap? Oke, terus berikutnya, bagaimana cara memanen kompos yang kamu komposterkan kalau sudah panen atau sudah masak? Kalau ditanya seperti itu, bagaimana caramu memanen pupuk komposmu? Jawabannya, pupuk padatnya yang di atas ya diambil melalui pintu samping, yang pupuk cairnya diambil menggunakan botol melalui kran. Nyambung? Saya kira itu sudah banyak bila mana kamu ditanya. Ya, saya ulangi. Bagaimana cara memanenmu pupuk yang kamu buat? Untuk pupuk kompos padat, kita buka pintunya atau kita ngambil dari pintunya. Sementara untuk pupuk cairnya atau POC-nya, kita ambil dari kran yang ada di bawah. Cukup, saya kira itu maksudnya. Nanti bahasanya kamu tata sendiri. Dan jangan ragu, kamu sudah luar biasa. Yang penting menjawab. Besok Pak Syukur tidak membantu sama sekali. Ya, video toh. Tidak membantu sama sekali. Karena yang ditanya bukan Pak Guru, yang ditanya kalian. Ya kan? Nah, sekarang nyinggung dan balik kepada penggunaan pupuknya. Ya. Karena ini berkaitan penggunaan pupuknya. Nah, salah satu tentang pupuk yang ramah lingkungan itu bisa dipupukkan pada tanaman apa saja, tidak terbatas bunga loh, Mak. Bunga ya, ya.
terus tanaman buah ya boleh, tanaman pangan ya boleh, sayur oke, hortikultura yang lain juga siap. Bunga apa saja? Banyak. Nah ini bukan bagianmu, tapi paling tidak kamu bisa menjawab. Bisa digunakan untuk memupuk bunga, apalagi bisa digunakan untuk memupuk buah-buahan, bisa digunakan untuk memupuk padi, ya, atau sayur-sayuran. Loh, Papa wis penak toh jawab. Ya, coba hasil pupuk komposmu bisa digunakan untuk memupuk apa saja. Kalau bisa di review pertanyaannya. Pupuk kompos bisa kami gunakan. Nah, itu penting ya, Pak ya. Seperti anak kelas. Pupuk kompos bisa kami gunakan untuk memupuk sayur-sayuran. Dibolak-balik boleh. Ya, buah-buahan, tanaman pangan, dan masih banyak yang lain. Wah, sebenarnya luar biasa wi. 100 ini sesuk. Ya. Oke. Nah, berikutnya seperti itu. Terus kalau ditanya harapannya atau bagaimana cara untuk mempengaruhi teman-temanmu supaya bisa berbuat ramah lingkungan seperti yang kamu lakukan. Kalau kamu ditanya seperti itu, caranya gampang. Apa yang kami dapat, apa yang kami bisa tentang pembuatan pupuk kompos ini, kami akan ceritakan kepada teman yang lain yang mungkin belum pernah, supaya menjadi pernah dan bisa. Saya ulangi, kalau kamu ditanya apa langkah-langkahmu untuk mengajak temanmu supaya sama-sama bisa membuat pupuk kompos, nah, saya akan ceritakan. Ngono bae, gampang ya. Ya, Mak ya. Jangan tuh anak ayu. Ya, saya akan ceritakan bagaimana cara membuat pupuk kompos ini sehingga menjadi pupuk yang ramah lingkungan. Oke, atau yang lain, yang penting mengajak, ya. Bagaimana caramu untuk mengajak temanmu supaya juga bisa membuat pupuk kompos? Ya. Saya akan menceritakan dan mengajak teman-teman yang lain supaya bisa seperti kita. Supaya bisa seperti kita, atau supaya bisa membuat pupuk kompos sendiri. Ditambahi tambah baik. Bahkan sesampai di rumah, saya mengajak bapak dan ibu saya untuk peduli tentang lingkungan, khususnya tentang sampah. Arahnya sudah sama. Bapaknya tambah dijak, jos loh. Ibunya tambah dijak, jos loh. No. Artinya apa? Hasil daripada pendidikan di sekolah dibawa ke lingkungan keluarga, bahkan ke masyarakat lingkungan sekitar. Nih, berikutnya tentang sampah tok iki, tentang pengkomposan tok iki, ya. Nah, pupuk kimia itu mahal. Kalau boleh cerita, pupuk urea satu sak itu harganya 250 atau 260 ribu, akeh pol. Tapi kalau disubsidi oleh pemerintah, satu saknya yang berat bersihnya itu 50 kilo, itu kalau tidak salah 130. Mahal. Nah, pupuk yang semahal itu bisa kita hindari. Uang yang katakan 250 itu bisa kita gunakan sebagai kebutuhan yang lain, untuk kebutuhan rumah tangga. Sementara penggantinya pupuk yang mestinya harus beli, kita biar bisa sendiri. Caranya dari tadi, yaitu membuat pupuk kompos, kemudian pupuk komposnya kita aplikasikan atau kita pupukkan pada tanaman kita. Nah, dari ini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Karena spesifik besok mesti kamu akan ditanya oleh petugas, oleh penilai. Nah, spesifik. Eling-eling, pertanyaan atau review terakhir. Berapa kali kalian mengadakan proses pengkomposan? 3 kali. Ulangi, yang keras, bareng. Berapa kali kamu mengadakan pengkomposan sampah? 3 kali. Coba Duk, Mas, eling-eling. Pengkomposan yang pertama kamu lakukan pada tanggal berapa? Oke. Kemudian dilanjutkan pengkomposan yang kedua kamu mulai tanggal berapa? 21
Nah, kemudian kamu bilang sudah 3 kali. Sementara yang terakhir, coba kamu lakukan dimulai tanggal berapa? 23 Saya tanya lagi, sampah yang kamu fermentasi itu asalnya, sumbernya, ngambilnya apa nih ngarannya? Dari mana? Ya, ulangi. Sampah yang kamu fermentasi tadi kamu bawa dari rumah? Jawab no. Ulangi. Sampah yang kamu fermentasi tadi kamu bawa dari rumah? Tidak. Ayo coba. Yang kamu bawa, yang kamu fermentasi itu sampah dari mana? Dari sekolah. Nah, jawab dari sekolah. Nah, dari sekolah sampah dari daun dan apa tadi? Sisa-sisa sayur. Ya, dari sekolah. Seperti itu. Oke, cukup. Ini sebelum kita tutup, ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin menyentuh dan ketersinggungan dengan materi kita. Ada 20 pertanyaan. Saya baca. Apa yang dimaksud dengan composting? Composting. Apa yang dimaksud dengan dari sampah organik? Nah, composting adalah proses pengurahan sampah organik menjadi pupuk alami yang berguna untuk menyuburkan tanah. Ini nek bahasa sing bener. Saya ulangi, apa yang dimaksud dengan composting? Composting adalah proses penguraian sampah organik menjadi pupuk alami yang berguna menyuburkan tanaman. Itu kalau di bahasa yang panjang atau bahasa yang lengkap. Tapi kalau tidak lengkap, gampang. Kalau ditanya apa yang dimaksud dengan pupuk composting? Pupuk composting adalah pupuk yang kita buat yang berasal dari kompos. Beres. Berasal dari daun, berasal dari limbah makanan. Nah, kedua, mengapa sekolah perlu melakukan composting? Kalau ada pertanyaan seperti itu, jawabannya untuk mengurangi sampah organik. Ya, untuk mengurangi sampah organik. Wes ngono wae. Mengapa kamu membuat pupuk kompos? Untuk mengurangi sampah organik yang ada di sekolah. Terus yang ketiga, apa saja bahan yang diperlukan untuk membuat kompos di sekolah? Komposter, terus daun-daunan dari sampah, daun-daun dari tumbuh-tumbuhan, terus molase, E4, dan air. Oke, jawabannya itu ya. Kalau lengkap di sini ember, terus komposter, tong aerob, ini tong aerob jenenge, cangkul kecil. Ini beda lagi. Daun kering, sisa makanan, potongan sayur, ya, limbah organik dari kebun dan lain-lain. Nah, terus alat apa saja yang digunakan untuk membuat kompos? Ya, ini ndak. Alatnya komposter, ember, gayung, P4, molase dan seterusnya. Bisa kok ya. Bagaimana cara kerja komposter di sekolah kalian? Sampah organik dimasukkan ke tong. Ya betul ya kemarin. Masukkan ke tong. Dicacah-cacah kalau butuh, kalau tidak apa-apa. Kemudian ditutup. Setiap minggu diaduk agar merata. Penting ya. Setiap minggu diaduk agar merata. Setelah beberapa minggu menjadi kompos siap dipakai. Minggunya itu berapa minggu? 3 minggu. Nek 2 rumah matang. 3 minggu. Tadi 2 minggu. 11 ya tadi ya. Belum matang. Kayaknya 3 minggu setengah. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan kompos? 3 sampai 4 minggu. Tergantung cuaca juga. Cuacanya kalau panas itu cepat. Tapi kalau selalu hujan, kelembapannya itu kurang, ya. Itu, ya. Kemudian apa manfaat kompos bagi tanaman sekolah? Jelas untuk menyuburkan tanaman. Terus kemudian bisa membuat tanaman sehat yang ramah lingkungan. Jadi mempercepat pertumbuhan tanaman, ramah lingkungan tanpa bahan kimia.
Diling-iling kata-kata tanpa bahan kimia atau tanpa pupuk kimia atau tanpa obat kimia. Apa nih jawabannya? Wes akeh telu kuwi. Tanpa bahan kimia, oke. Tanpa pupuk kimia, oke. Tanpa apa nih? Barang kimia pokoknya sing kimia racun kimia iki identik dengan racun ya, kata-kata kimia. Wes apalagi cukup. Terus berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan kompos? 3 sampai 4 minggu. Oke. Apa manfaat pupuk kompos di taman sekolah? Menyuburkan tanaman, ya. Mempercepat perkembangan tanaman. Lagi, bagaimana kegiatan composting mendukung nilai IMTAK? Ini ada istilah masuk ke kategori apa ya? Keimanan ya. IMTAK itu iman, takwa, ya. Iman dan takwa. Jadi arahnya mengelola sampah karena kita harus mensyukuri nikmat Allah. Kita jangan memusuhi sampah, tapi kita harus menyayangi sampah dengan cara kita pungut, kita kumpulkan, dan kita buat pupuk. Namanya pupuk apa? Pupuk organik. Berikutnya, apa perbedaan antara sampah organik dan sampah anorganik? Bedanya an itu tidak. Pokoknya ngerene an itu tidak. No. Ya. Organik kuwi bosok. Organik kuwi bau. Organik kuwi apa nih? Lembek. Organik kuwi menyuburkan. Nah, kalau organik itu tadi bau, lembek, empuk, menyuburkan, berarti waliane anorganik. Nah, bedanya kalau kamu ditanya apa bedanya pupuk organik dengan pupuk anorganik? Kalau pupuk organik, pupuk yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Cukup. Saya ulang, kalau pupuk organik, sampah ya, maaf. Kalau sampah organik adalah sampah yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Aku wani contoh telu wae. 1, 2, 3. Ayo. Sayur. Ayo, sampah yang dari tumbuh-tumbuhan. Kulit buah. Daun-daunan. Sayur-sayuran. Ayo. Sisa nasi, jangan lupa. Itu sampah. Wes, tepat. Apa nih? Ayo semuanya. Pak Syukur kasih contoh 3 pupuk maaf. Pak Syukur kasih contoh 3 sampah organik. Keras ora kerungu aku mau apa? Siapa kita? SDN Bawah 1. Siapa kita? SDN Bawah 1. Siapa kita? SDN Nah. 1. SDN Bawah 1? Bisa. Semangat pagi. Pagi. Beri 3 contoh pupuk. Maaf, beri 3 contoh apa mang? Sampah organik. Sayur-sayuran. Oh no. Ulangi. Siapa kita? SDN Bawah 1. SDN Bawah 1. Bisa. Berikan 3 contoh sampah organik. Kulit buah, sayuran. Ulangi, kurang kompak dan semuanya belum. Berikan 3 contoh berikan 3 contoh sampah organik. Sayuran, buah-buahan, daun-daunan, nasi bersih, Dan lain-lain. Katakan, dan lain-lain. Cukup. Oh, nek ngono sing anorganik selain itu, ayo golekno sing selain itu. Limbah aluminium 1.
batu baterai limbahnya, ya limbah batu baterai. Terus 2, 3. 3. Ayo 3. Ada. M4 botol plastik 4. Gelas plastik 5. Plastik pembungkus jajanan makanan 6. Tusuk gigi 7. Ayo sing akeh pengalaman kita. Apa nak? Batu bata. Intinya anak-anak ya, yang anorganik itu selain yang berasal dari makhluk hidup. Wes penak. Nek sing organik berasal dari makhluk hidup. Kulit pisang makhluk hidup enggak pisang? Nah, yo yo toh. Ulangi, kulit pisang makhluk hidup kan, dari pisangnya makhluk hidup kan, tumbuh-tumbuhan. Ya, kulit nanas berasal dari makhluk hidup. Kulit mangga tetap dari makhluk hidup. Sisa nasi juga dari makhluk hidup. Kan begitu, ya kan? Daun yang kering yang jatuh dari pohonnya juga dari makhluk hidup. Itu namanya sampah organik. Kebalikannya, sampah anorgan berarti selain makhluk hidup. Contohnya apa? Botol air mineral. Airnya kita minum, botolnya jangan diminum. Botolnya sudah termasuk sampah. Cuman sampah ini tidak bisa difermentasi karena masuk kelompok anorganik. Selain botol bekas, banyak sekali tadi bungkus makanan, ya, bungkus kemasan, ya, pokoknya yang bahannya dari plastik, ya, yang tidak bisa hancur itu masuk ke anorganik, ya. Anorganik itu seperti plastik, logam yang Putra sebut tadi, yang bisa masukkan. Karena apa? Plastik, logam itu sulit untuk terurai, ya. Dah, bedanya organik dan anorganik sudah tahu. Sekali lagi, apa yang dimaksud sampah organik? Ayo banter, latihan banter ayo. Ayo sekali lagi, apa yang kamu ketahui tentang sampah anorganik? Sampah yang Berasal dari anko. Ya. Nah, yang tidak bisa hancur atau sulit untuk membus. Apa yang dimaksud dengan sampah organik? Atau sampah yang berasal dari tanaman atau tumbuhan. Kita lanjut. Bagaimana cara mengaduk kompos agar cepat matang? Kemarin sudah kita kasih tahu, dibolak-balik, yang atas di bawah, yang bawah di atas. Boleh diaduk pakai tangan, boleh dibalik wadahnya atau tong sampahnya. Ya. Jadi kalau ditanya seperti itu, bagaimana cara mengaduk kompos yang cepat matang? Kompos diaduk seminggu sekali menggunakan alat pengaduk agar udara masuk dan membantu proses penguraian. Itu secara bahasanya. Tapi secara bahasa kita, cara mengaduk adalah kita aduk yang atas ditaruh di bawah, yang bawah ditaruh di atas. Insya Allah itu sudah sama. Cukup ya. Berikutnya, apa ciri-ciri kompos yang sudah matang dan siap digunakan? 1, warnanya coklat hitam-hitaman. Penting ini, seperti tadi. Baru 11 hari sudah luar biasa tadi, ya kan? Warnanya sudah beda. Kemarin kuning, coklat muda, sekarang sudah coklatan agak kehitam-hitaman. Dan apa itu? Nah, gampang rontok, gampang hancur. Ya, jadi warnanya kecoklatan, tidak berbau. Nah, penting itu. Kalau sampah itu berbau, ambunya busuk, waktu kamu ngaduk kamu harus menyumpet kuping, berarti pengkomposan kita memfermentasi sampah ini kurang berhasil. Jadi tidak berbau. Kemudian lagi mana tadi? Tidak berbau. Terus teksturnya gampang gembur dan seperti tanah. Dan suhu tinggi. Apa? Suhu dingin. Ya, teksturnya seperti tanah dan dingin. Oke, saya ulangi.
Bagaimana cara ngetes bahwa sampah kita itu sudah matang? Satu, ya, tidak berbau, dibolak-balik boleh. Dua, warnanya sudah kecoklatan atau hitaman. Tiga, mudah hancur. Wes keluwi wes luar biasa. Kemudian berikutnya, apa yang kalian lakukan jika kompos terlalu basah atau terlalu kering? Nah, kompos ini pada waktu fermentasi kok terlalu kering atau terlalu basah? Kalau kering, segera kita tambah siraman menggunakan E4 dan tetes tambahi. Khususnya pada waktu musim-musim tertentu, musim kemarau, udara panas, komposan kita itu cepat kering. Itu segera ditambahi setiap hari. Siram lagi tipis-tipis, ya, tinggal menyiramkan begitu. Nah, tapi kalau terlalu basah, dibalik. Jadi selalu diputar, dibalik atau diaduk. Itu kalau terlalu basah. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya, bagaimana kalian mendokumentasi kegiatan composting? Nah, mencatat. Mendokumen itu merekam jejak. Ini penting. Karena apa? Setelah pelajaran seperti ini tetap ada yang namanya tes uji kompetensi. Ya, tes akhir kegiatan apa yang kamu lakukan selama ini tentang membuat pupuk kompos, tetap ada ukurannya yang biasa kita sebut tes. Nah, itu kamu waktu proses harus mencatat walaupun tidak secara langsung. Apa artinya? Satu, kita mencatatnya hari tanggalnya kapan, ya. Dua, agenda apa yang kamu lakukan, cara judulnya apa, membuat pupuk dari daun kering. Nih, tiga, apa-apa yang dilakukan, apa-apa yang dibutuhkan. Dalam arti paling tidak ada catatan membuat mengkompos sampah yang harus disiapkan adalah tong komposter. Dua, air. Tiga, EM4 dan molase. Empat, apalagi ember untuk mengaduk atau mencampur EM4 dan molase. Lima, sampah. Ya kan? Nah, itu namanya mencatat. Nah, terus langkah-langkahnya dicatat karena besok kamu akan bisa sendiri setelah ini, ya. Jadi masih banyak yang lain ya yang harus dicatat. Termasuk ngambil foto dan dokumen seperti ini. Ini di video Pak Syukur. Nanti sampai di rumah tolong dibuka link Burno 1. Insya Allah gambarmu di situ. Sing irungnya alma ketok ini kono-kono ya ketok. Terus iki sapa iki? Amanda yang ngono padha wae. Amanda sing wetenge gendut ngene iki. Engko ya ketok nang gone video. Ya, Putra yang ngono sing senengane turu wae. Iki sapa iki? Run. Hah? Run. Gimana? Sehat? Harus sehat. Akmal, besok saya tentukan saja ya. Juru ngomongnya Akmal. Didukung yang berlima. Siap ya? Besok tempatmu ya di sini. Tidak usah grogi mah. Akmal soh, terus aku percaya Akmal. Ya. Ya. Gitu. Sarjan. Kalau kamu ditanya bagaimana kalian mendokumentasi kegiatan composting, saya mencatat proses pengkompostingan dari mulai pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Ngono wis bener. Makanya saya tahu kapan. Oh iya Pak, saya kasih label, inilah bagian daripada dokumen kita. Bukti daripada kapan kamu membuat dibuktikan dengan label. Loh, ndi kita no? Labelnya kita no. Nah, ini namanya dokumen. Wis ora kleru, wis ngono kuwi. Wes, berikutnya ya. Apa saja produk hasil kegiatan composting di sekolah? Salah satunya pupuk kompos. Insya Allah pupuk kompos besok tak bawakan dari rumah sebagai sampel. Anggap aja, mohon izin saya menyampaikan, karena waktu kita membuat dan waktu penilaiannya sangat mepet, sehingga komposter yang pertama ini belum matang. Saya akan bawakan kalian besok dari rumah yang prosesnya sama persis, hanya untuk sampel saja. Itu tapi buatannya Pak Syukur Dewi. Dan ini kan buatannya sampean. Tidak apa-apa, besok akui saja ya. Yang satu ember besok saya bawa itu adalah hasil buatanmu. Kapan?
2 atau 3 bulan yang lalu begitu aja. Ya, nggak apa-apa toh. Kita berbohong sedikit tapi bohongnya bohong mendidik. Hanya karena waktu kok kemarin. Kalau memang ada waktu gitu ya tetap jadi. Kan waktunya mepet. Kenapa waktu mepet? Ya, jadwal dari pemerintah khususnya daerah Kabupaten Bojonegoro menjadwal Mburno masuk ke penilaian adiwiyata tingkat provinsi terlalu dekat dengan waktu penilaian. Maka pupuk yang kita buat belum jadi. Nah, besok saya bawakan mal ya, 1 ember begitu, tidak usah banyak-banyak. Terus kita labeli pupuk kompos padat. Ya. Sebaliknya 1 botol lagi, besok saya bawakan, saya labeli pupuk kompos cair. Nah, kalau ada pertanyaan sekarang, Amanda, Mbak Amanda, ini apa nih Mbak? Pupuk kompos padat. Jawabanmu gitu. Nah, ini bahannya dari apa? Kamu cerita seperti tadi. Pupuk kompos padat ini adalah hasil fermentasi sampah daun yang beberapa minggu lalu ya kita fermentasi dan hasilnya pupuk padatnya ini. Nah, kemudian yang di botol satunya ini kok ada seperti minyak goreng, ini apa? Oh, ini pupuk apa? Ini pupuk cair POC ya. Ini pupuk organik cair. Nah, cara memanenmu gimana? Cara memanen saya, setelah pupuk jadi, maka pupuk cairnya kita tuang di botol ini melalui keran yang sudah disediakan. Ya. Oke, bisa dipahami? Makanya besok dokumenmu tetap mencoba. Saya pagi-pagi betul sebelum penilaian datang, salah 1 anak atau 2 anak, tapi tetap ber-10 ini, berlima atau berberapa ya, tetap di sini. Terus action pas ngambil ini gak ngono ya anu no, bagian daripada terus pas ngambil sampah yang matang. Yes, cukup. Jadi seperti itu. Kemudian apa saja produk hasil kegiatan komposting di sekolahmu? Untuk memupuk tanaman hias, untuk tanaman sayuran, kemudian untuk toga, untuk penghijauan sekolah dan lain-lain. Tanaman sayuran kita masih proses yang kemarin kita tanam. Berikutnya, bagaimana komposting dapat mendukung program adiwiyata? Kalau ditanya, bagaimana komposting kita kok bisa mendukung adiwiyata? Karena dengan program komposting akan ramah lingkungan. Jadi seperti itu, ramah lingkungan. Sampah tidak berceceran, sampah tidak sembarangan, tapi sampah dikondisikan untuk jadikan pupuk. Berikutnya, apa siswa di rumah bisa membuat kompos juga? Bagaimana caranya? Bisa. Saya ulangi, apa kamu di rumah bisa membuat kompos? Bisa. Kamu harus beli ini? Tidak usah. Jawabanmu tidak usah. Kamu harus beli EM4? Tidak usah. Kamu kira-kira yang paling penak nek omah nganggo apa? Nasi basi. Ya, nasi basi kamu masukkan ke air, kamu aduk, kemudian kamu siramkan. Beres. Tapi tetap dimasukkan air ya, supaya apa? Jamurnya menyatu dengan air. Tunggu 5 menit, 10 menit, kemudian siramkan pada sampah kita. Sampahnya apa nek omah? Ya, oke, saya sudah. Yes, gampang toh? Yes, berikutnya. Jadi kalau kamu ditanya, bagaimana kamu sudah pernah membuat? Jawab, sudah. Tut, jangan dijawab belum. Sudah, Pak. Loh, caramu bagaimana? Sampah, apa itu sayuran yang dari bubuk, itu kami siram dengan air, apa tadi? Leri atau air nasi basi. Beres. Jadi tidak hubungannya dengan M4 tidak usah. Yes. Kalau di sini apa cukup gunakan ember bekas, isi dengan sisa sayuran, tutup dan aduk tiap minggu. Setelah sebulan bisa jadi kompos loh. Berdoa. Berikutnya, apa bentuk kerjasama Pokja komposting dengan Pokja yang lain? Bentuk kerjasamanya sangat luar biasa. Ya, Pokja yang lain adalah Pokja lingkungan, Pokja menanam. Ya, Pokja yang menanam itu apa namanya? Pertanian dan pertanian.
Nah, beres nih kok. Kalau ada pertanyaan, apa bentuk kerjasamamu Pokja lingkungan dengan saya ulangi, ini. Apa bentuk kerjasama Pokja komposting dengan Pokja yang lain? Kerjasamanya sangat erat karena Pokja tanaman dan pertanian akan membutuhkan pupuk dari Pokja komposting atau Pokja kompos. Ya kan? Nyambung loh? Saya ulangi. Apa bentuk kerjasamamu Pokja komposting dengan Pokja yang lain? Pokja yang lain, khususnya Pokja pertanian, akan membutuhkan Pokja komposting. Nyambung toh? Nyambungin kok di? Tanaman butuh pupuk. Sehingga pupuk awakmu. Sugih awakmu wi, butuh wong akeh. Ya, sugih. Dibutuhkan orang banyak. Karena pupuk dibutuhkan oleh semua tanaman yang ada di permukaan bumi ini. Berikutnya, terakhir ya, ini hanya 20 contoh soal buatannya Pak Guru. Ini hanya sekedar contoh saja. Jadi besok tidak seperti ini. Tapi kok andaikan temanya seperti ini, insya Allah. Tetapi tidak plek gitu ya. Paham nggih? Ada pertanyaan lagi terakhir. Menurut kalian bagaimana komposting membantu mewujudkan sekolah unggul dan berbudaya lingkungan? Sekolah unggul berbudaya lingkungan berkaitan dengan komposting atau pupuk yang buatan sendiri seperti kita tadi adalah kita tetap yang pertama ramah lingkungan. Pupuk awake dhewe orang membebayani anak-anak sekolah. Itu namanya ramah lingkungan, tidak meracuni. Jadi yang kedua, kami belajar terampil, belajar mandiri, belajar ekonomis. Tidak banyak uang yang dikeluarkan, tidak butuh pabrik, tidak butuh banyak orang, cukup dari diri sendiri sudah bisa mencukupi pupuk yang dibutuhkan oleh tanaman. Tuh, mandiri sendiri. Mandiri, irit, biaya sidik, biaya sedikit, tapi hasilnya melangit. Hasilnya melangit. Kenapa? Luar biasa subure. Jadi termasuk berpikir yang ilmiah. Ilmiahnya apa? Tanah kalau tersiram dan tercampur dengan bahan-bahan kimia, ya, lama kelamaan tanah kita itu keras, tanah kita itu tandus, tanah kita itu panas. Makanya ilmiah, harus berpikir ilmiah masa depan, ya. Indonesia harus betul-betul subur, makmur, gemah ripah, loh jinawi. Salah satunya adalah mengkondisikan tanah agar tidak terlalu banyak bahan-bahan kimia yang ditabur-taburkan pada permukaan bumi kita. Yaitu dengan cara kita ganti dengan kompos. Menjaga kebersihan salah satunya. Manfaatnya kita composting adalah yang lain adalah menjaga kebersihan. Sampah tidak berserakan karena sampah selalu kita pungut dan kita fermentasi. Dan masih banyak yang lain yang bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Cukup? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, mungkin sampai di sini review daripada kegiatan kita. Kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kita selalu sehat, ya. Kita selalu semangat. Untuk besok itu hanya sebagai simbol saja. Evaluasi besok tentang penilaian adiwiyata itu bagian daripada simbol saja. Tapi yang jelas jangan lepas dari simbol saja. Tapi di kehidupan sehari-hari apa yang kita dapatkan ini kita amalkan. Bisa dipahami? Tahu sampah segera kita pungut, ya. Tahu sampah segera kita pilah, kemudian kita buat kompos. Kita bisa membuat kompos, kita bisa membuat pupuk. Jangan ilmu itu dibawa sendiri. Ayo kita getak tularkan sesama teman. Kasih tahu teman-teman kalian. Ayo. Kalau ada sampah jangan dibuang. Kalau ada sampah jangan dibakar. Tapi sampah ayo kita kumpulkan dan kita pilah. Setelah kita pilah, yang organik kita buat pupuk, ya. Yang anorganik baru kita proses menjadi daur ulang. Salah satunya adalah tempat menanam seperti kemarin. Jadi itu. Jadi kalau ditanya
Yang anorganik biasa kita gunakan untuk apa anak-anak? Saya kalau ada anorganik saya bisa gunakan sebagai tempat menanam sayur seperti kemarin. Ada pertanyaan? Saya kira itu, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? SDN Purno 1. SDN Purno 1. Bisa. Adiwiyata. Lali. Jaya. Jaya. Adiwiyata. Jaya. SDN Purno 1. Bisa. Adiwiyata. Jaya. Oke, tepuk tangan.